Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak untuk menjelaskan requirement elisitasi terkhususnya di lettering dan viewpoint. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Yakafa Isyendra dengan NIM A11 2022 14712 dan teman saya. Saya M. Reza Putra Gemilang dengan NIM A11 2022 14741. Dan saya David Sugierto dengan NIM A11 2022 14745. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pokok bahasannya yang ada requirement elisitasi, teknik dan pendekatan, lettering, viewpoint. Habis itu ada kesimpulan, terus daftar pustaka. Setelah itu ada penjabaran. Penjabarannya kami ada deskripsi, langkah-langkah dan contoh penerapannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan menjelaskan apa sih requirement elisitasi itu. Requirement elisitasi adalah tahap awal dalam proses rekayasa kebutuhan dengan menggunakan teknik requirement elisitasi. Analisis sistem dapat mengidentifikasi masalah, peluang, serta berbagai kebutuhan potensial pelanggan. Hal ini memungkinkan pengembang sistem untuk membangun solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memanfaatkan peluang dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam pembahasan ini terdapat dua teknik, yaitu teknik lettering dan teknik viewpoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Baik, untuk teknik yang pertama itu ada teknik dan pendekatan lettering. Untuk definisinya yaitu lettering adalah teknik wawancara yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami struktur pengetahuan individu dengan cara mengajukan pertanyaan secara berulang yang mendalam. Tujuannya adalah untuk mengungkap hierarki konsep atau kategori yang dimiliki oleh individu terkait suatu topik tertentu. Teknik ini sering digunakan untuk memahami alasan dibalik preferensi atau keputusan pengguna. Next, selanjutnya ada langkah-langkah penerapan pendekatan lettering. Yang pertama ada identifikasi konsep awal, yaitu memulai dengan menanyakan kepada responden tentang suatu konsep atau atribut yang mereka anggap penting. Yang kedua ada pertanyaan mengapa. Tanyakan mengapa konsep tersebut penting bagi mereka untuk mengungkap nilai atau tujuan yang lebih mendalam. Yang selanjutnya ada pertanyaan bagaimana. Tanyakan bagaimana konsep tersebut dapat dicapai atau direalisasi untuk memahami atribut atau tindakan spesifik yang diperlukan. Yang terakhir adalah pengulangan. Ulangi proses ini hingga mencapai pemahaman yang mendalam tentang struktur pengetahuan atau nilai yang mendasari. Selanjutnya ada contoh penerapan untuk teknik lettering. Misalkan kita ingin memahami kebutuhan pengguna dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek. Pertanyaan awal yang perlu ditanyakan adalah apa fitur terpenting yang Anda butuhkan dalam aplikasi manajemen proyek? Jawabannya adalah kemampuan untuk melacak progres tugas secara real time. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk mengapa. Mengapa penting bagi Anda untuk melacak progres tugas secara real time? Jawabannya adalah agar saya dapat segera mengidentifikasi hambatan dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya ada pertanyaan mengapa juga. Mengapa penting untuk segera mengidentifikasi hambatan? Jawabannya adalah untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Dari proses ini, kita memahami bahwa fitur pelacakan real time penting untuk manajemen risiko dan kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teknik dan pendekatan viewpoint. Definisi. Viewpoint adalah pendekatan dalam rekayasa kebutuhan yang mengakui bahwa sistem memiliki berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dengan perspektif dan kebutuhan yang berbeda. Metode ini
mengorganisasi dan menganalisis kebutuhan berdasarkan sudut pandang atau viewpoint dari masing-masing stakeholder, sehingga memastikan bahwa semua kebutuhan dan kekhawatiran mereka pertimbangkan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan dalam viewpoint. Yang pertama yaitu mengidentifikasi viewpoint. Itu tentukan semua stakeholder yang terlibat dan sudut pandang mereka terhadap sistem. Yang kedua ada pengumpulan kebutuhan, yaitu kumpulkan kebutuhan dari masing-masing viewpoint melalui wawancara, survei, atau teknik lainnya. Dan yang ketiga yaitu analisis dan integrasi, yaitu analisis kebutuhan dari berbagai viewpoint untuk mengidentifikasi konflik atau redundansi, kemudian integrasikan ke dalam spesifikasi kebutuhan yang komprehensif. Kemudian selanjutnya contoh penerapan dari viewpoint. Dalam pengembangan sistem informasi akademik di sebuah universitas terdapat berbagai viewpoint. Yang pertama itu dari viewpoint mahasiswa. Yang pertama yaitu mengakses jadwal kuliah, melihat nilai dan transkrip akademik. Dan yang ketiga mendaftar mata kuliah secara online. Yang kedua viewpoint dari dosen yaitu mengelola materi kuliah, memasukkan dan memperbarui nilai mahasiswa, dan melihat daftar hadir mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu viewpoint dari pihak administrasi, yaitu mengatur jadwal kuliah dan ruang kelas, kemudian mengelola data mahasiswa dan dosen, dan yang ketiga menghasilkan laporan akademik. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dari setiap viewpoint, pengembang dapat merancang sistem yang memenuhi kebutuhan semua stakeholder. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Pak Is. Jadi untuk kesimpulan dari teknik laddering dan viewpoint adalah dalam proses elisitasi kebutuhan perangkat lunak sebagai salah dua metode yang efektif. Laddering membantu menggali pemahaman mendalam tentang nilai dan motivasi pengguna melalui pertanyaan yang dilakukan secara berulang. Sementara viewpoint memastikan bahwa kebutuhan dari berbagai stakeholder yang sudah dikumpulkan dipertimbangkan secara komprehensif. Penerapan kedua teknik ini dapat meningkatkan kualitas spesifikasi kebutuhan dan keberhasilan proyek perangkat lunak. Dan berikut kami cantumkan daftar pustaka. Ya. Setelah itu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, ya selamat pagi. Bisa? Sama nih ya. Masih tonton sih lah video nih. Di apa?